Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai keseimbangan kimia dan pergeseran keseimbangan sebagai tugas pengayaan kimia saya. Sebelumnya saya tadi driver kita dari kelas 8 nomor absen 30. Oke, lama-lama kita akan langsung ke slide ini. Jadi, daftar pembahasan atau daftar isi dari materi kita pada kali ini adalah yang pertama reaksi kimia. Kemudian ada keseimbangan kimia, jenis reaksi keseimbangan, tahapan keseimbangan maksudnya. Setelah itu ada tahapan keseimbangan konsentrasi atau KC, disosiasi dan juga derajat disosiasi, tahapan keseimbangan tekanan parsial atau KP, hubungan KC dan KP, lalu ada hubungan persamaan reaksi dengan ketetapan keseimbangan, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran keseimbangan. Baik, materi pertama yang akan saya bahas di sini adalah reaksi kimia. Jadi, reaksi kimia itu berdasarkan sifat berlangsungnya dibagi menjadi dua, yakni reaksi irreversible, dan juga reaksi reversible. Nah, reaksi reversible di sini adalah reaksi yang berlangsung satu arah. Artinya, zat-zat hasil reaksi atau zat produk tidak dapat saling bereaksi kembali membentuk zat bereaksi. Jadi, sininya yang pertama, persamaan reaksi itu ditulis dengan satu anak panah yang berlangsung dari arah reaktan dari kiri ke arah ke kanan. Lalu, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan itu habis. Produk tidak dapat terurai menjadi zat-zat reaktan. Jadi, zat-zat yang sudah menjadi produk itu tidak akan bisa terurai menjadi zat-zat reaktan. Kemudian, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Tentunya, NaOH larutan ditambah dengan HCl larutan yang mengalami reaksi reversible menjadi NaCl larutan dan juga H2O liquid. Selanjutnya ada reaksi reversible, di mana reaksi reversible ini adalah reaksi yang dapat berlangsung dari reaktan ke produk atau dari kiri ke kanan gitu ya, tapi dia juga bisa berlawanan arah atau berbalik arah, yakni dari produk ke reaktan atau dari kanan ke kiri. Jadi reaksi reversible ini juga bisa disebut sebagai reaksi dua arah atau reaksi bolak-balik. Nah, ciri-cirinya persamaan reaksinya ditulis dengan dua anak panah. Maaf, sedikit jelek. Dengan dua anak panah, sebenarnya lebih baik. Dua anak panah dengan arah berlawanan. Ini simbolnya, simbol dua anak panahnya. Kemudian yang kedua, reaksi ke arah produk itu disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan itu disebut reaksi balik. Contohnya ada N2, di sini tambah dengan 3H2 mengalami reaksi reversible, bisa membentuk 2NH3. Di sini 2NH3 itu nanti bisa kembali lagi membentuk N2 dan juga 3H2 karena sistemnya di sini dia adalah reaksi reversible atau reaksi bolak-balik. Baik, selanjutnya materi mengenai keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia itu terjadi ketika suatu reaksi dikatakan berada dalam keadaan seimbang. Nah, reaksinya itu disebut sebagai reaksi keseimbangan atau reaksi reversible. Kita juga sering menyebutnya sebagai reaksi dua arah. Ciri-cirinya, reaksi berlangsung secara terus-menerus dengan arah yang berlawanan dua arah. Jadi, bisa dari arah reaktan atau dari kiri ke produk ke kanan. Tapi bisa juga dari arah produk ke reaktan dari kanan ke kiri. Nah, untuk A plus B menjadi C plus D, itu laju reaksi ke arah produk atau kanan, nih P1, itu besarnya sama dengan laju reaksi ke arah reaksi atau ke kiri, P2, di sini. Nah, jadi V1 itu besarnya sama dengan V2. Nah, kemudian yang ketiga, terjadi pada ruang tertutup, di mana ruang tertutup ini suhu dan tekanan itu akan tetap. Lalu yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis, tapi terjadi perubahan secara mikroskopis atau keseimbangan dinamis. Lalu yang kelima, setiap komponen tetap ada. Beralih ke dalam materi berikutnya, yakni jenis reaksi keseimbangan. Berdasarkan pada zatnya, reaksi keseimbangan itu dibagi menjadi dua, yakni reaksi keseimbangan homogen dan juga reaksi keseimbangan heterogen. Untuk reaksi keseimbangan homogen sendiri adalah keseimbangan kimia dengan zat-zat yang memiliki fase sama. Jadi dalam suatu reaksi keseimbangan itu hanya boleh terdapat satu fase zat saja. Kalau sudah gas, ya gas semua. Kalau sudah laut, kandungan semua. Contohnya di sini ada keseimbangan dalam sistem gas-gas, di mana 2SO2 dan O2 yang fase sama, yakni fase gas, melalui reaksi reversible membentuk 2SO3 yang fasenya sama, yakni gas. Nah, yang kedua, ada keseimbangan dalam sistem heterogen, di mana
Di sini keseimbangan kimianya boleh memiliki fase zat yang berbeda dalam satu keseimbangan atau dalam satu reaksi keseimbangan. Jadi misalkan dalam satu reaksi keseimbangan itu ada senyawa yang fase zatnya adalah gas, lalu ada yang lautan, itu boleh. Karena di sini ada sistem padat gas, di mana CaCO3 yang fase zatnya itu solid, dia menguraikan dirinya melalui reaksi reversible membentuk CaCO. Yang fase zatnya memang solid, tapi selanjutnya ada CO2 juga yang fase zatnya sudah gas. Lalu di sini ada keseimbangan dalam sistem larutan, padat, dan gas, di mana CaHCO3 yang berfase larutan di sini menguraikan dirinya membentuk CaCO3 yang fasenya solid, lalu ada H2O di sini yang berfase liquid dan juga CO2 yang fase gas. Lalu ada juga keseimbangan statis dan juga keseimbangan dinamis. Di mana keseimbangan statis adalah keseimbangan yang terjadi saat perubahan hanya terjadi satu kali saja dan tidak bisa kembali ke bentuk semula atau tidak terjadi proses bolak-balik. Contohnya, di sini es krim yang dibiarkan di bawah sinar matahari akan menjadi cairan yang manis, bukan akan cair. Dan cairan itu tidak bisa kembali menjadi es krim seperti semula tanpa adanya bantuan proses buatan seperti bantuan freezer ataupun kulkas. Jadi tanpa adanya bantuan proses buatan teknologi-teknologi yang sudah mulai sekarang seperti mesin pendingin, freezer, kulkas, es krim yang tadinya bentuk ice gitu, bila dicairkan di bawah terik matahari langsung lalu mencair di cairan yang manis tidak bisa berubah menjadi es krim kembali. Kalau ada plastik yang dibakar sampai menjadi abu, abu tidak mungkin bisa dibentuk dibentuk menjadi plastik kembali. Lalu nasi yang dibuat menjadi bubur seperti kata bubur yang sudah dimasak tidak akan bisa berubah menjadi nasi kembali. Lalu ada keseimbangan dinamis, di mana keseimbangan dinamis adalah keseimbangan yang terjadi jika dua proses saling berlawanan terjadi terus-menerus, tetapi jumlah zat yang terbentuk itu tetap karena kecepatannya sama. Contohnya, air panas dalam gelas yang dibiarkan terbuka itu di ruangan akan menguap. Jadi air panas yang dibiarkan dalam gelas terbuka dalam suatu ruangan itu akan terus menguap. Namun jika gelas ditutup rapat, um, sedikit macam. Namun jika gelas ditutup rapat, sebagian uap itu akan berubah kembali jadi air tapi ditutupnya. Jadi proses menguap dan mengembun tadi itu akan terus-menerus berlangsung seperti yang definisi keseimbangan tadi. Tapi jumlah air itu tidak akan banyak berubah. Nah, itulah yang disebut sebagai keseimbangan. Jadi keseimbangan yang terus terjadi dan prosesnya itu saling berlawan, tapi tetap terjadi terus-menerus. Dan dengan jumlah zat yang terbentuk itu akan selalu tetap karena kecepatannya sama. Beralih ke materi tetapan keseimbangan. Tetapan keseimbangan sendiri itu adalah perbandingan dari hasil kali konsentrasi produk dengan hasil kali konsentrasi reaktan yang masing-masing sudah dipangkatkan dengan koefisiennya. Di sini, bila kita perhatikan, konsentrasi C dengan konsentrasi D itu dikalikan, kemudian dibandingkan atau dibagi dengan konsentrasi A yang dikali dengan konsentrasi B. Jadi, perbandingan, ini merupakan sebuah perbandingan, hasil kali konsentrasi produk konsentrasi C dikali konsentrasi D dengan hasil kali konsentrasi reaktan konsentrasi A dikali konsentrasi B yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Bisa kita lihat di sini konsentrasi C dipangkatkan dengan R satu koefisiennya sendiri. Konsentrasi D dipangkatkan dengan S, konsentrasi A dipangkatkan dengan P, dan konsentrasi B dipangkatkan dengan Q. Lalu untuk tatapan keseimbangan sendiri di sini tatapan keseimbangan itu ada tetapan keseimbangan konsentrasi atau yang disebut sebagai KC yang merupakan hasil kali konsentrasi zat-zat. Maaf di sini seharusnya ada kalimat jadi seharusnya ada kata perbandingan saya kurang sedikit. Jadi tetapan keseimbangan konsentrasi atau KC itu pengertiannya hampir sama dengan tetapan keseimbangan pada umumnya, merupakan suatu perbandingan hasil kali konsentrasi produk dengan hasil kali konsentrasi reaktan yang masing-masing itu sudah dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, hal penting mengenai KC sendiri, nilai KC itu hanya untuk zat.
yang berfase gas dan juga berfase larutan. Jadi, jika dalam suatu reaksi keseimbangan terdapat zat yang memiliki fase padat atau solid dan juga liquid, maka diabaikan karena konsentrasinya dianggap tetap. Contohnya di sini N2 dan juga 3H2 yang berfase gas itu kemudian dalam reaksi reversibel membentuk 2NH3 yang fase gasnya juga sama dengan gas. Nah, keseimbangan ini disebut sebagai keseimbangan homogen karena dalam suatu reaksi keseimbangan memiliki fase yang sama yaitu gas. Untuk KC-nya semuanya ikut, jadi dimulai dari konsentrasi produk di sini dipangkat dengan koefisiennya NH3 dipangkat 2 dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkat dengan koefisiennya N2 sama di sini koefisiennya 1 maka dia itu isi apa, lalu kedua di sini dipangkat dengan 3 konsentrasi, jadi konsentrasi H2 dipangkat dengan 3. Nomor 2 ini ada CaCO3 yang berfase solid kemudian menguraikan dirinya melalui reaksi reversibel bentuk CaO artinya solid dan juga CO2 yang berfase gas. Disebut sebagai keseimbangan heterogen karena dalam suatu reaksi keseimbangan dia memiliki lebih dari satu fase zat yang sama. Nah, karena fasenya di sini ada dua yang solid, seperti yang kita tahu, kalau KC itu hanya berlaku untuk fase zat yang gas yang dibalapkan, maka yang solid ini diabaikan karena kontrasnya dianggap tetap. Sehingga di sini katanya hanyalah konsentrasi CO yang dipangkatkan dengan koefisiennya yakni 2. Jadi hanya konsentrasi CO dipangkatkan 2. Yang kedua, jika K lebih dari 1, maka hasil yang terbentuk itu lebih banyak dari reaksi besar. Sini, hasil reaksinya ini cenderung naik ya, lebih banyak dibandingkan reaksinya. Lalu yang ketiga, jika K-nya itu kurang dari 1, maka hasil yang terbentuk itu akan lebih sedikit dari reaksi yang tersisa. Hasil reaksinya itu akan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan reaksi sisanya. Nah, ini itu tidak kelihatan apa itu ternyata. Di sini. Nah, kalau cuma soalnya, reaksi keseimbangan 2SO3 menguraikan 2SO2 dengan O2, pada saat seimbang terdapat gas SO3 2 mol, lalu SO2 2 mol, O2 1 mol, dan jika volume sistem itu adalah 2 liter, nilai tetapan keseimbangan reaksi tersebut itu berapa? Jawabannya, seperti biasa kita tulis terlebih dahulu reaksi keseimbangannya. Nah, dalam keadaan seimbang, terdapat 2 mol 2SO3, 2 mol 2SO2, dan 1 mol O2. Seperti biasa untuk mencari molaritas, diperlukan mol dan juga volume. Nah, di sini molnya dalam keadaan seimbang sudah diketahui semua, dan volumenya juga sudah tersurat di dalam soal, yakni 2 liter. Tinggal langsung aja dihitung, udah berdua, 1 molaritas, dan setengah molaritas. Lalu untuk KC-nya, karena di sini semua fase-nya adalah gas, jadi diterima dengan baik, maka di sini konsentrasi SO2 dipangkatkan dengan 2, dengan koefisiennya, dikali dengan konsentrasi O2, dipangkatkan dengan 1, dibagi dengan konsentrasi SO3 yang dipangkatkan dengan 2. 1,2 dikali setengah, dibagi dengan 1,2. Hasilnya 0,9. Lanjut ke disosiasi dan juga derajat disosiasi. Nah, disosiasi sendiri adalah peristiwa penguraian suatu zat menjadi beberapa zat lain yang lebih sederhana. Contohnya, 2NO di sini diuraikan dalam reaksi reversibel membentuk N2 dan juga O2. Lalu untuk derajat disosiasi adalah perbandingan mol zat yang terdisosiasi atau terurai dengan mol zat yang gelap. Nah, keseimbangan disosiasi itu akan terjadi jika harga A lebih dari 0 dan kurang dari 1. Jadi harga A-nya itu apabila 0, berarti Z belum mengalami disosiasi sama sekali, belum terdisosiasi. Sedangkan kalau A-nya itu hanya 0,5, berarti sudah terdisosiasi. Hanya saja hanya terdisosiasi sebagian. Jadi sebagian sisanya itu belum terdisosiasi. Sedangkan kalau A-nya 1, berarti
Lihat, sudah terdisosiasi secara sempurna. Lanjut, menurut soalnya, pada reaksi kesetimbangan 2H ini, diuraikan menjadi H2 dan juga I2, 0,1 mol HI itu dipanaskan sehingga terbentuk 0,02 mol I2. Jadi di sini ditulis dulu reaksi kesetimbangannya. Lalu mol tadi kan 0,1 mol HI itu dipanaskan. Tertulis di sini mol hingga terbentuk 0,02 mol I2. Di sini yang reaksi. Nah, derajat disosiasi HI-nya itu berapa? Seperti yang kita ketahui karena H2 dan juga I2 itu memiliki koefisien yang sama, maka ini juga sama 0,02. Lalu karena koefisiennya H itu 2 kali koefisiennya H2 dan juga I2, maka tinggal 0,02 dikali 0,4, lalu dikurangi 0,1 dikurangi 0,4 menjadi 0,66, duluan, hingga ketemulah. Untuk mencari derajat disosiasi diperlukan mol zat urai. Mol zat urainya HI kita sudah dapat di sini 0,04 untuk bereaksi, dan mol zat ulamanya juga sudah ada 0,1, sehingga 0,04 dibagi 0,1 hasilnya 40%. Beralih ke submateri yang baru, yaitu penerapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau KP. Nah, jadi KP ini sebenarnya kurang lebih sama dengan tekanan parsial konsentrasi atau KC, di mana di sini hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi itu akan dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas reaksi yang telah dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Jadi di sini penerapan kesetimbangan tekanan parsial atau KP itu hanya berlaku untuk zat dengan fase gas saja. Jadi kalau tadi KC berlaku untuk zat yang fasenya gas dan juga larutan, di sini di KP hanya berlaku untuk zat yang memiliki fase gas saja. Nah, ini untuk umumnya, untuk reaksi ini, maka nilai KP itu ini tekanan parsial zat C itu dikali dengan tekanan parsial zat D dibagi dengan tekanan parsial zat A yang dikali dengan tekanan parsial zat B, di mana masing-masing itu sudah dipangkatkan dengan koefisiennya. Langkah-langkah untuk menentukan harga KP, yang pertama pasti kita harus menulis persamaan reaksi terlebih dahulu, lalu menentukan jumlah mol dalam keadaan seimbang. Jadi jumlah mol yang kita pakai harus pasti mol dalam keadaan seimbang, tidak boleh dalam keadaan 5 mol ataupun dalam keadaan reaksi. Yang ketiga, menentukan tekanan parsial yang dapat dicari dengan rumus. Katakanlah untuk mencari tekanan parsial dari ZA, maka rumusnya akan menggunakan mol dari ZA itu dibagi dengan mol totalnya dan dikali dengan tekanan totalnya. Molanya sendiri dapat dicari dengan menjumlahkan mol dari senyawa reaktif keseimbangan seluruhnya. Lalu, yang keempat, masukkan data tekanan parsial ke rumus KP. Biasa. Kalau soalnya, pada suhu T di dalam suatu ruang terjadi reaksi N2 dan juga 3H2 yang bereaksi membentuk 2NH3. Yang pastinya semua sama, yakni gas. Nah, jika pada keadaan seimbang, terdapat 1 mol N2, 2 mol H2, dan 1 mol NH3. Setelah tekanan total gas itu sudah diketahui di 10 atm, maka harga KP itu berapa? Langkah pertama, tulis terlebih dahulu reaksi keseimbangannya. Lalu, terdapat 1 mol N2, 2 mol NH2, dan 1 mol 2NH3 yang sudah tersurat di dalam soal. Dan juga tekanan total 10 atm. Nah, untuk mol totalnya, kita menjumlahkan seluruh mol senyawa dalam keadaan seimbang. Di sini peluangnya adalah 4. Sehingga untuk menentukan atau mencari harga KP, kita harus menentukan tekanan parsial masing-masing gas terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan tekanan parsial Zn2, maka kita akan menggunakan rumus mol Zn2 dalam keadaan seimbang F1 dibagi mol totalnya 4 menjadi dikali dengan P total 2,5 untuk tekanan parsial H2 5 atm dan untuk tekanan parsial NH3 2,5 atm. Setelah sebelumnya kita mendapatkan data tekanan parsial, selanjutnya kita akan memasukkan data tersebut ke dalam rumus KP. Di sini, langsung saja tekanan parsial dari NH3 kita pangkatkan dengan koefisiennya yakni 2, dibagi dengan tekanan parsial N2, kita kalikan dengan tekanan parsial H2 yang kita pangkatkan dengan koefisien N3.
Sini saya coret K1 dibagi dengan 5/3 atau 1/5, hasilnya 1/50. Lalu lanjut ke hubungan dari tetapan kesetimbangan konsentrasi dengan tetapan kesetimbangan area parsial atau KC dan KP. Di sini untuk reaksi demikian, maka KP-nya adalah KC dikali R dikali T yang dipangkatkan dengan delta N-nya. Di mana KP di sini adalah tetapan kesetimbangan area parsial. Maaf, di sini ada tetapan parsial. Kemudian KC di sini ada tetapan kesetimbangan konsentrasi. R-nya tetapan gas ideal, di mana gas idealnya adalah 0,082 liter dikali atm per mol dikali konsentrasi, dan suhunya di sini adalah Kelvin satuannya, dan delta N-nya di sini, ini seharusnya delta N, delta N-nya itu didapatkan dari jumlah koefisien produk dikurangi dengan jumlah koefisien reaktan. Jadi untuk reaksi ini, jumlah koefisien produknya C ditambah D itu dikurangi dengan jumlah koefisien reaktannya kali tambah D. Penting. Contohnya, dalam ruang 1 liter, 5 mol gas CCl4 itu terurai 60% menurut reaksi CCl4 yang terurai untuk C dan juga 2Cl2. Nah, tentukan misalkan C dan Kp pada suhu 27 derajat Celcius dengan R yang sudah diketahui. Biasa, kita tulis terlebih dahulu reaksi keseimbangannya. Mula-mula di soal terdapat 5 mol CCl4. Nah, kemudian dari 5 mol itu bereaksi 60%. Sehingga terdapat 3 mol CCl4 yang bereaksi. Tulis 3 mol. Nah, karena di sini koefisien dari karbon itu sama dengan koefisien CCl4, maka reaksi atau mol yang bereaksi dari karbon itu sama. Sedangkan untuk Cl2, karena di sini koefisiennya adalah 2 kali koefisien Cl4, maka kita kalikan dengan 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, sehingga dalam keadaan seimbang terdapat 2 mol CCl4. Maaf. Ini tercoret. 3 mol C dalam keadaan seimbang dan 6 mol 2Cl2. Lalu, setelahnya kita akan mencari KC-nya terlebih dahulu. Nah, jadi konsentrasi Cl2 kita pangkatkan dengan koefisiennya 2 di sini, kita bagi dengan konsentrasi dari CCl4 yang pangkatnya 1. Nah, kenapa tidak menggunakan karbon di sini? Karena karbon fase zatnya solid. Jadi karena fase zat yang diambil itu hanya fase gas dan juga fase lakukan saja dalam KC, maka fase solid diabaikan. Jadi hanya Cl2 konsentrasinya kita pangkatkan dengan 2 dan CCl4 konsentrasinya kita pangkatkan dengan 1. 6/1. Di sini konsentrasi Cl seperti biasa mol dalam keadaan seimbang dibagi dengan volume. Volumenya tadi 1 liter. Sehingga untuk Cl2 di sini dalam keadaan seimbang 6 dibagi 1 dipangkatkan dengan 2. Bisa 36. Dan untuk CCl4 2 dibagi 1 saja. Jadi 36 dibagi dengan 2 hasilnya 18. Lalu selanjutnya untuk mencari Kp kita bisa menggunakan rumus hubungan tadi, yakni Kc dikali RT dipangkatkan dengan delta N. Sehingga di sini Kc-nya kan seperti yang sudah kita hitung sebelumnya, hasilnya 18. Lalu untuk R-nya tadi diketahui dalam soal 0,082. Nah, untuk suhunya sendiri, karena kesatuan yang resmi adalah Kelvin, dan tadi itu dalam bentuk Celsius, sehingga kita ubah dulu dalam bentuk Kelvin, dengan menambahkannya dengan 273, sehingga hasilnya adalah 300 Kelvin. Dikali dengan 300 Kelvin di sini, dan dipangkatkan dengan 2 dikurangi 1. Kenapa 2 dikurangi 1? Karena di sini lagi-lagi untuk karbon tidak dianggap karena fase zatnya solid, jadi hanya jumlah koefisien produknya di sini yang gas saja, 2 dikurangi jumlah koefisien produk, jumlah koefisien reaktan. Jadi jumlah koefisien produknya di sini hanya 2 dikurangi dengan jumlah koefisien reaktannya 1. Barang 1 tidak perlu ditulis, 18 dikali 24,6 hasilnya 442,6.
beralih ke dalam materi hubungan persamaan reaksi dengan tetapan kesetimbangan. Jadi ternyata persamaan reaksi itu memiliki hubungan dengan tetapan kesetimbangan, di mana harga tetapan kesetimbangan beberapa reaksi kimia itu dapat dibandingkan satu sama lain berdasarkan 4 ketentuan di bawah ini. Yang pertama, reaksi yang berkebalikan itu tetapan kesetimbangannya akan menjadi 1/K. Dia melihat suatu reaksi yang awalnya reaktannya itu di kiri, kemudian diubah menjadi ke kanan, dan yang awalnya produknya di kanan diubah menjadi ke kiri, itu maka tetapan kesetimbangannya akan menjadi 1/K. Yang kedua, reaksi yang merupakan X kali dari reaksi tersebut, tetapan kesetimbangannya menjadi K dipangangkan dengan X. Misalkan, katakanlah di sini ini reaksi A, ini reaksi B. Ini sedikit susah, ya, sudah seperti ini. Nah, reaksi B, misalkan, itu merupakan X kali, misalkan merupakan 2 kalinya, misalkan merupakan 2 kalinya reaksi A. Maka tetapan kesetimbangannya reaksi B itu akan menjadi K dipangangkan 2. Seperti itu. Nah, di sisi lain, yang ketiga, poin nomor 3 di sini, jika suatu reaksi itu merupakan pembagian sebesar X dari reaksi tertentu, maka tetapan kesetimbangannya menjadi akar X. Akar pangkat X dari K. Misalkan di sini B, lagi-lagi, itu merupakan suatu reaksi pembagian sebesar 2 kalinya dari reaksi A. Maka tetapan kesetimbangan B nantinya akan menjadi akar pangkat 2 dari K-nya A. Jadi K reaksi A. Seperti itu. Jika reaksi-reaksi dijumlahkan untuk poin nomor 4, maka harga-harga K akan dikalikan. Namanya di sini, untuk contoh, tidak usah memakai misalan lagi. Ya, di sini ada reaksi keseimbangan 2X ditambah 2Y membentuk 4Z dengan K 0,04. Nah, untuk reaksi keseimbangan 2Z yang menguraikan X plus Y, K-nya berapa? Pertama-tama, kita harus menyadari lebih dahulu bahwa di sini senyawa X dan Y, maaf, ada di sisi kiri. Padahal di sini X dan Y-nya ada di sisi kanan. Sedangkan Z-nya saling berlawanan juga. Jadi sudah pasti mereka berkebalikan. Sehingga tetapan keseimbangannya K ini akan menjadi 1/K. Menjadi 1/0,04. Nah, kemudian setelah dibalik, sebenarnya kita ketahui bahwa di sini 2Z itu setengahnya 4Z. X dan Y juga setengahnya 2X dan 2Y. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa reaksi ini, reaksi 2Z menjadi X plus Y itu merupakan setengahnya reaksi 2X plus 2Y menjadi 4Z. Jadi, suatu reaksi, kita pakai yang ini, dia suatu reaksi merupakan pembagian sebesar X kali, pembagian sebesar 2 kali. Jadi, reaksi ini kalau dibagi 2 akan menghasilkan reaksi ini, yang sudah dibalik ya tadi. Oke, kita menggunakan rumus akar pangkat X dari K. Bagi 2, ini tadi yang sudah dibalik. 1/4 dikali 10 min 2 akan diakarkan dengan 2. Nah, di sini saya tambah akan dengan 2 ya. Akan dengan 2. Hasilnya, lihat tidak perlu ditambahkan dulu jadi terlupa. 1/2 dikali 10 min 1 atau 1/2. Hasilnya 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pergeseran keseimbangan. Tapi sebelum itu, kita akan mencoba untuk mengenal asas lecat liar terlebih dahulu. Jadi, asas lecat liar itu adalah suatu asas yang terjadi apabila suatu sistem keseimbangan itu mengalami suatu tindakan atau dikenai suatu tindakan atau bisa juga suatu aksi, maka sistem tadi akan berupaya untuk mengadakan reaksi sehingga reaksi tersebut dapat mengurangi pengaruh aksi yang diberikan sebelumnya. Nah, jadi asas lecat liar ini hanya berlaku untuk keseimbangan dinamis atau keseimbangan reversible atau keseimbangan dua arah. Nah, sistem melakukan reaksi atau untuk mengurangi pengaruh aksi yang diberikan itu adalah
dengan melakukan pergeseran ke kiri atau ke kanan. Pergeseran ke kiri artinya laju reaksi ke kiri itu akan menjadi lebih besar. Sebaiknya untuk pergeseran ke kanan, maka laju reaksi ke arah kanan juga akan menjadi lebih besar. Lanjut ke pergeseran keseimbangan. Pergeseran keseimbangan itu adalah perubahan dari keadaan keseimbangan semula ke keadaan keseimbangan yang baru akibat adanya aksi atau pengaruh dari luar. Jadi, um, seperti saya katakan sebelumnya, jika terhadap suatu sistem keseimbangan itu dilakukan suatu tindakan atau aksi dari luar, maka sistem tersebut itu akan berusaha untuk mengadakan suatu reaksi yang nantinya reaksi tadi akan membantu untuk mengurangi pengaruh aksi yang mengenainya sebelumnya. Nah, jadi suatu sistem itu dalam keadaan seimbang cenderung untuk mempertahankan keseimbangannya. Sehingga jika ada pengaruh dari luar, maka sistem tersebut itu akan berubah sedemikian rupa, berupaya sedemikian rupa agar segera memperoleh keadaan keseimbangan lagi. Contohnya, di sini PCl5 terurai menjadi PCl3 dan PCl2. Nah, di sini dikenai aksi. Untuk mengurangi pengaruh aksi tadi, maka reaksi keseimbangan nantinya dapat bergeser ke arah produk ke kanan ataupun ke arah reaktan ke kiri, tergantung faktor apa yang mengenainya. Berbicara tentang faktor, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Ada 4 faktor. Yang pertama, perubahan konsentrasi. Nah, jika pada suatu sistem keseimbangan, salah satu konsentrasi zat itu ditambah, maka keseimbangan akan bergeser dari arah zat ke arah yang lainnya. Jadi misalkan zat produk ditambah, maka akan bergeser dari zat produk ke zat reaktan bergeraknya. Nah, dan jika salah satu konsentrasi zat itu dikurangi, maka keseimbangan akan bergeser ke arah zat yang dikurangi itu, yang dikurangi konsentrasinya itu sendiri. Jadi misalkan zat reaktan itu dikurangi konsentrasinya, maka nanti arahnya akan ke zat reaktan itu sendiri yang konsentrasinya dikurangi. Nah, di sini untuk jelasnya, jika konsentrasi zat reaksi ditambah, maka keseimbangan akan bergeser ke arah zat produk. Jadi bergesernya tuh dari arah zat reaktan ke arah atau menuju ke arahnya zat produk. Nah, jika konsentrasi zat reaksi dikurangi, maka keseimbangan itu akan ke arah zat reaksi itu justru. Ini juga berlaku untuk penambahan ataupun pengurangan pada zat produk lainnya. Nah, di sini ada catatan bahwa pada keseimbangan heterogen, penambahan atau pengurangan konsentrasi zat itu hanya terpengaruh jika zat tersebut berfase gas dan juga alkali. Sedangkan penambahan atau pengurangan konsentrasi itu tidak akan terpengaruh apabila gasnya berfase solid dan juga liquid. Ini belum sebetulnya. Daripada kacing. Lalu selanjutnya, agak lebih. Ini contohnya, yang pertama ada HCl5 mengalami reaksi reversible membentuk PCl3 dan juga mohon maaf, kalau saya menguraikan dirinya menjadi PCl3 dan juga Cl2. Ini reaksi ekoterm pada 167. Nah, jika konsentrasi PCl5 itu ditambah, apa yang akan terjadi? Jika konsentrasi PCl5 ditambah, otomatis ke arah keseimbangannya itu akan bergerak menuju arahnya produk atau ke arah kanan PCl3 dan juga Cl2. Nah, kalau konsentrasi PCl5 itu justru dikurangi, maka keseimbangan itu akan bergeser atau bergerak ke arahnya reaktan itu sendiri, ke arah ini atau ke arahnya PCl5 ini. Nah, untuk nomor yang kedua, di sini ada reaksi keseimbangan N2 ditambah 3H2 membentuk 2NH3. Nah, ini diminta untuk menentukan arah pergeseran keseimbangan apabila yang pertama konsentrasi N2 ditambah. Kalau konsentrasi N2 ditambah, otomatis pergeseran keseimbangan itu akan bergerak ke kanan atau ke arahnya produk, ke arahnya NH3. Kalau konsentrasi NH3 yang ditambah, sebaiknya akan bergeser ke arah kiri atau ke arahnya reaksi, ke arahnya N2 dan juga H2. Justru di sini frame C, kalau konsentrasi NH3 yang dikurangi akan bergeser ke arahnya NH3 sendiri atau ke arah kanan. Kalau konsentrasi H2 yang dikurangi, maka akan bergeser ke arahnya H2 sendiri dan juga arahnya N2 sebenarnya.
Jadi kalau konsentrasi H2 dikurangi, maka akan bergeser ke arah kiri, ke arah reaksi, ataupun ke arahnya si N2 dan juga arahnya H2. Gitu. Lalu, faktor yang kedua ada perubahan suhu. Nah, kesetimbangan reaksi itu dapat dipengaruhi oleh perubahan suhu sistem. Misalkan, jika suhu sistem dinaikkan, maka otomatis kesetimbangan itu akan bergeser ke reaksi endoterm atau reaksi yang menyerap kalor. Di sini delta hanya bernilai positif. Sebaliknya, jika suhu sistem itu diturunkan, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke reaksi eksoterm atau reaksi yang menyerap kalor. Di sini delta hanya bernilai negatif. Sebagai contoh, di sini ada reaksi keseimbangan 2CO2 yang terurai membentuk 2CO2, di mana delta-nya di sini delta-nya endoterm 566 kJ per mol. Maka pengaruh dari perubahan berikut, ada yang suhunya dinaikkan dan suhunya diturunkan. Jadi sebelumnya suhu dinaikkan ini maka keseimbangan akan bergeser, akan otomatis bergeser ke arah reaksi endoterm. Nah, kalau lihat di sini di reaksi keseimbangannya, reaksinya apa? Reaksinya endoterm apa itu? Ternyata sudah endoterm, maka kalau di sini endoterm, maka bagian sisi produknya ini sudah endoterm ikut ininya. Sedangkan kalau misalkan ini sudah endoterm, maka ininya eksterem. Nah, jika suhu dinaikkan, maka suhu akan bergeser ke reaksi endoterm. Otomatis suhu akan bergeser ke kanan atau ke arah produk, ke arah CO dan juga O2. Nah, kalau suhu diturunkan, maka akan bergeser ke arah eksoterm, ke arah ini, ke arah reaksi atau ke arah CO2 yang nilainya negatif. Dan faktor yang ketiga, itu ada perubahan tekanan. Jadi, perubahan tekanan itu dapat menimbulkan pergeseran keseimbangan hanya jika mol gas sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda. Atau hanya jika jumlah koefisien reaksi itu berbeda dengan jumlah koefisien produknya. Nah, penambahan atau pengurangan tekanan itu hanya berpengaruh jika zat tersebut berfase gas. Jadi, kalau penambahan atau pengurangan tekanan itu terjadi pada zat yang berfase solid, liquid ataupun larutan, tidak akan mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Di sini, jika tekanannya itu dinaikkan, maka keseimbangan itu bergesernya ke arah zat yang jumlah koefisiennya itu lebih kecil, atau jumlah mol gasnya itu kecil. Jadi, justru kalau tekanannya dinaikkan, maka bergesernya tuh ke arah zat yang jumlah koefisiennya tuh lebih kecil dari lawannya. Sedangkan kalau tekanannya diturunkan, nah ini justru bergesernya, keseimbangannya tuh bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya tuh yang lebih besar atau jumlah mol gasnya lebih besar. Nah, soalnya di sini reaksi keseimbangan yang bergeser ke kanan jika tekanan diperbesar adalah kita harus coba satu. Kalau tekanan diperbesar, reaksi keseimbangan manakah dari kelima reaksi keseimbangan ini yang bergesernya ke kanan? Di sini sudah ada spoiler yang tapi kita akan coba bahas lebih lanjut. Untuk yang A, di sini kalau kita membesar tekanannya, maka akan bergeser ke koefisien ke zat yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Nih, di sini karena gas semua, kita bisa hitung 2 dengan 2. Ini sama, jadi tidak akan berpengaruh pergeseran keseimbangannya karena jumlah koefisien antara reaksi dan juga produknya itu sama, jadi tidak berpengaruh. Nah, untuk ini salah, pakai warna merah saja supaya lebih lurus. Nah, ini salah. Tuh. Contoh yang B, di sini N2O4 itu koefisiennya 1. Sedangkan 2NO2 koefisiennya 2. Maka kalau misalkan tekanannya lebih besar, bergeser ke arah zat yang koefisiennya lebih kecil, justru bergesernya ini malah ke kiri. Nah, tadi salah, bukan yang B. Nah, untuk ini, CaCO3, karena dia solid, sekali lagi, maka dia tidak dianggap. Berarti 0. Nah, di sini ini juga tidak dianggap. Ini 1. Tapi tetap kiri. Ini. Jumlah koefisien yang bisa kan tetap di sisi kiri. Jadi, pergeserannya tetap ke kiri, bukan ke kanan. Maka yang C salah. Untuk yang B, di sini simpan untuk yang terakhir. Di sini solid yang bagian poin E itu tidak perlu dianggap. Jadi tinggal O2 dan juga SO2 saja. Di sini O2 1 koefisiennya, SO2 juga 1. Jadi karena sama-sama 1, maka tidak terjadi pergeseran keseimbangan ya.
Sedangkan untuk yang D di sini, ini ini nilainya 3 untuk jumlah koefisien dari reaksinya. Nah, jumlah koefisien produknya nilainya hanya 2, jadi lebih sedikit. Bisa sebelumnya jelek. 2 di sini, ya tidak lebih bagus juga. 2, jadi bergesernya ke arah kanan. Juga. Ini reaksi keseimbangan yang bergeser ke kanan, ini yang lebih, jika tekanannya lebih besar. Jadi, kemudian yang keempat ada perubahan volume. Perubahan volume pada keseimbangan itu bergantung pada komponennya. Pada keseimbangan yang komponennya gas, pengaruh perubahan volume itu merupakan kebalikan dari perubahan tekanan. Kebalikan itu seperti apa? Jika volume dinaikkan, maka keseimbangan itu bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya itu yang lebih besar. Nah, ini baru pas. Jika diturunkan, maka keseimbangannya itu bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya itu justru kecil. Gitu. Jadi, kalau tadi tekanannya itu dinaikkan, bergesernya ke zat yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Kalau sekarang diturunkan, bergesernya ke zat yang jumlah koefisiennya lebih besar. Nah, sekarang yang volume sudah sesuai. Volume naik, bergesernya ke arah zat yang koefisiennya lebih besar. Kalau volume turun, biasanya ke arah zat yang koefisiennya lebih kecil. Gitu. Nah, sekali lagi, di sini, jika jumlah koefisien reaktan itu sama dengan jumlah koefisien produk, ya, maka perubahan tekanan maupun perubahan volume tadi pengurangan volume tekanan itu tidak akan meningkat keseimbangan. Contohnya, untuk lebih lanjut, reaksi keseimbangan CO di 23H2 menjadi CH4 dan H2O tentukan pengaruh dari perubahan reaksi keseimbangan tersebut atau pergeseran keseimbangannya apabila volumenya diperbesar dan volumenya diperkecil. Gitu. Nah, apabila volumenya diperbesar, maka disclaimer dulu, jumlah koefisien reaksinya totalnya ada 4 tadi. Jumlah koefisien produknya juga totalnya ada 2. Sehingga, jika volumenya diperbesar, maka akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih besar. Di mana itu adalah zat reaksi. Jadi akan bergeser ke arah kiri, ke arah reaksi, yakni ke arah CO dan juga C2. Sedangkan kalau volumenya diperkecil, maka akan bergeser ke arah keseimbangan yang koefisiennya lebih kecil. Di sini ke arah produk, ke arah kanan, atau ke arahnya C4 dan juga C2O. Sekian video materi dari saya mengenai keseimbangan kimia dan juga pergeseran keseimbangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.